Haleluya adik-adik Wonderful Kids semuanya. Haleluya Kak. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Nah, sebentar lagi kita akan segera memuji Tuhan. Sebelum itu kita harus bangkitkan semangat adik-adik semuanya. Siapa yang siap? Coba angkat tangannya. Saya Kak, saya. Wow, good job. Mari kita mulai yel-yel Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Oke, 1, 2, 3, ya. Adik-adik Wonderful Kids Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Salam kemenangan iman. GKII Dikasihi Tuhan. GKII Mengasihi Tuhan. GKII Bergerak maju. Go, go, go. GKII Lebih dari pemenang. Haleluya. Shalom. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan ini saatnya kita akan memuji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita harus apa adik-adik? Siapkan diri kita Kak. Dan Berdoa. berdoa. Sebelum itu kakak mau cek semuanya. Adik-adik apa juga sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Mana Alkitabnya? Oh, gejap. Ayo, mari semuanya duduk yang manis. Kita bersatu dan berdoa. Haleluya Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang luar biasa Engkau berikan hari ini Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Bapa yang baik, di mana Tuhan Yesus kami, Tuhan Yesus menyatukan hati kami bersama-sama untuk segera memuji dan memuliakan nama Bapa. Dan kami percaya dan mengundang Roh Kudus-Mu untuk hadir dan memberkati setiap adik-adik Tuhan Yesus yang beribadah pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur padamu Bapa. Dan kami percaya setiap pujian penyembahan kami Tuhan Yesus dan hati yang kami berikan kepadamu semuanya membuat Engkau bersuka cita Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa memberkati orang tua adik-adik pembimbing kami Tuhan Yesus yang membimbing dalam ibadah ini. Engkau berkati semuanya sehat, kuat, panjang umur di dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Engkau Tuhan yang semakin besar di dalam ibadah kami nih. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Yuk adik-adik semuanya kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Yeay.
Yesus, terpujilah namamu Bapa. Ini kami mengangkat tangan kami. Kami sembah Kau dan kami katakan, Bapa Engkau baik. Wis keren banget. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, wonderful kid. Apa kabarnya? Luar biasa. Tuhan Yesus. Sekali lagi mari beri kemuliaan buat Yesus. Mari kita berdoa dulu Pak Guru. Hari ini mau kasih satu firman Tuhan luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang Ini baik. kami Tuhan. Ini kami Tuhan Yang sudah dimerdekakan. yang sudah Di dalam dimerdekakan. nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami mau membangun Kami mau membangun hidup kami. hidup kami. Sekalipun kami kecil. Sekalipun kami Kami kecil. mau dengar firman Tuhan. Kami mau dengar firman Karena kami Tuhan. percaya Karena kami percaya firman Tuhan firman Tuhan sanggup mengubahkan sanggup mengubahkan hidup kami. hidup kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ini hati yang percaya, Ini hati yang percaya, telinga yang mendengar, telinga yang mendengar, mata yang memandang mata yang memandang kepada firman Tuhan. kepada firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya sudah berdoa. Saya sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Mari beri kemuliaan buat Yesus. Wonderful kids yang dikasih Tuhan. Pak Guru mau hari ini cerita tentang bagaimana kita membangun hidup kita dengan perkataan. Membangun dengan perkataan. Katakan amin. Amin. Nah, wonderful kid, Pak Guru mau kasih cerita dulu. Bahwasanya dulu ketika pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pada jam 10 pagi tepatnya. Itu Pak Soekarno selaku Presiden RI yang pertama dan juga Dr. Randus Muhammad Hatta itu mereka memproklamasikan
membacakan teks proklamasi Republik Indonesia. Nah, dengarkanlah baik-baik. Ada banyak sekali kejadian-kejadian sebelum teks itu dibaca. Ada banyak perjuangan-perjuangan. Nah, ketika dibacakan teks proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan Agustus tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pada teks proklamasi tertulis 05. Karena pada waktu itu tahun pemerintahan di Hindia Belanda, tepatnya di Jepang, itu tahun 2605. Tapi di Indonesia 1945. Lalu kemudian Soekarno berseru, merdeka. Tahukah wonderful kids yang dikasih Tuhan? Kata-kata merdeka itu membangun spirit, membangun semangat. Mulai dari ujungnya Indonesia Aceh sampai pada waktu Irian Jaya, sekarang Papua. Wow, gerbong-gerbong kereta api, kemudian radio Republik Indonesia setiap setengah jam mengatakan merdeka, merdeka. Itu membakar semangatnya golongan para pemuda, kemudian golongan para pejuang yang tua juga. Tapi tahukah engkau, Jepang tidak begitu saja mau menyerahkan itu. Mereka kepingin mengatakan bahwasanya kami yang memberikan kemerdekaan, bukan kalian. Bahkan Belanda dengan agresi militernya yang pertama dan yang kedua mencoba-coba merebut lagi bangsa Indonesia. Tapi pekik kemerdekaan, pekik merdeka, suara merdeka indah sekali. Nah, wonderful kids yang dikasih Tuhan, dengarkan baik-baik. Pak Guru mau cerita bahwasanya kata merdeka itu saking indahnya, memberi semangat. Padahal tahukah engkau, untuk menjadi satu negara dibutuhkan 4 loh. Coba wonderful kid yang kelas 3 SD mungkin, atau kelas 6. Dibutuhkan wilayah, ada wilayah kita. Dibutuhkan apa lagi? Dibutuhkan rakyat, ada rakyat. Dibutuhkan pemerintahan, nah itu belum ada. Dibutuhkan pengakuan internasional. Tapi Indonesia dia maju terus. Pekik merdeka tadi itu membawa semangat buat mereka. Nah, wonderful yang dikasih Tuhan. Saya mau katakan, ada masalah enggak? Ada tantangan enggak? Ada ditakut-takuti enggak? Ada. Tapi pekik merdeka mengalahkan, membuat para pejuang-pejuang kita pada waktu itu tetap percaya penuh bahwasanya kita sudah merdeka, kita tidak dijajah lagi, kita menentukan nasib sendiri. Luar biasa. Nah sekarang siapakah yang memerdekakan kita? Kita sudah dengar Yohanes 8 ayat 36. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yesus sudah memerdekakan kita. Dan kita pun benar-benar merdeka. Katakan amin. Amin. Itu berarti wonderful kid, engkau tidak dikuasai apapun. Engkau sendiri yang menentukan langkahmu. Tapi Pak Guru mau katakan loh, dengarkan dulu baik-baik. Kalau misalnya kalian naik sepeda motor sama papa atau naik mobil, jumpa lampu merah. Berhenti atau maju ini, mau mimi? Berhenti Pak Guru. Enggak maju ya? Tidak. Pak Guru. Enggak maju, tidak berhenti. Tapi kan sudah merdeka nih. Saya kan bebas nih. Tidak boleh Pak Guru. Dengarkan, ada pemerintahan yang di atas kita. Itu yang bertanggung jawab. Supaya lalu selintar baik. Supaya semuanya tertib. Begitu juga dengan kita. Firman Tuhan katakan, kita sudah merdeka dari dosa. Dan hidup menjadi hamba kebenaran. Katakan Amin. Nah, perkataan merdeka tadi itu membuat pejuang-pejuang kita membangun dirinya sendiri. Bagaimana dengan kita?
Nah, Wonderful Kid yang dikasih Tuhan, Pak Guru kasih contoh. Moli Milo Mimi pernah nggak dengar cerita Goliat sama Daud? Pernah Pak Guru. Pernah dong Bapak Guru. Coba, itu Goliat badannya tinggi berapa meter? Ayo, 6 hasta 1 jengkal. Wow. Wow, 1 hasta berapa ya? 50 cm. Jadi kalau 6 hasta itu berarti berapa lu? 300. 300. Meter, 300 cm, Wow. 3 meter. Wow, tinggi banget. Sementara Daud masih kemerah-merahan kata Alkitab. Masih muda sekali. Tapi lihat loh, ketika Goliat datang, Daud berperang bawa tongkat sama berapa batu ya? Ayo lupa ini. 5 batu. 5 Pak Guru. Kenapa 5 batu? Itu pada waktu itu firman Tuhan cuma kitab Musa saja. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi siapa namanya? Si Daud tadi dia bawa tongkat, lambang kuasa Tuhan. Dia bawa firman Tuhan, itu 5 batu tadi. Untuk melawan siapa namanya? Goliat Bapak Guru. Coba lihat, Pak Guru mau bacakan sama kalian. Apakah siapa namanya? Si Daud ketakutan? Tidak, dia tidak takut. Kata-katanya itu loh, Pak Guru senang sekali. Pak Guru mau baca sama Wonderful Kid 1 Samuel 17 ayat 46. Nah, lihat, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Pak Guru mau baca ya, bahwasanya lihat. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Wow, siapanya tidak gemetar. Dia mengucapkan kata-kata yang menang. Engkau melawan aku dengan tombak, dengan lembing, tapi aku datang menghadapi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dan Daud bilang juga begini loh, hari ini juga, Pak Guru suka dengan kata-kata ini. Wonderful Kid, ketika engkau mengalami masalah, ketika engkau mengalami mungkin ketakutan atau mungkin penyakit, apapun itu, Wonderful Kid, engkau berani katakan bahwasanya engkau beserta dengan Tuhan. Engkau sudah dimerdekakan Tuhan. Hari ini juga katakan amin. Wonderful Kid, dia katakan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhnya. Hari ini juga. Wow, Pak Peter suka dengan kata-kata ini. Dan di akhirnya dikatakan 46C adalah supaya seluruh bumi tahu bahwa, nah itu Israel, bikin namamu, bahwasanya John Peter Simbolon, bahwasanya Molly Milo Mimi, bahwasanya Wonderful Kid Gereja Kemenangan Indonesia mempunyai Allah. Wonderful Kid Gereja Kemenangan Indonesia merdeka. Katakan amin. Beri tepuk tangan. Itu dia Wonderful Kids yang dikasih Tuhan. Orang tahu bahwasanya ada Yesus dalam engkau. Nah sekarang Daud membangun kepercayaannya kepada Tuhan. Sekarang Wonderful Kid, bagaimana dengan kita? Efesus 4 ayat yang ke-16 mengatakan di dalam Kristus kita membangun diri kita. Bagaimana caranya aku membangun Pak Guru? Ayat 29 Efesus 4 katakan, jangan ada perkataan kotor. Perkataan kotor bukan cuma sekedar cakap kotor, bukan cuma itu.
Misalnya bilang nama-nama binatang, enggak gitu aja. Tapi cakap kotor, aku ini bodoh, aku ini gak bisa apa-apa. Itu sudah cakap kotor. Itu menghina Tuhan. Aku ini gak mungkin punya masa depan. Aku ini ketakutan. Ayo. Alkitab katakan bahwasanya 10 pengintai itu. Mereka katakan, Musa kita ini kayak belalang. Mereka besar-besar raksasa-raksasa. Kita ditelannya. Itu cakap kotor. Engkau mendengarnya membuat engkau ketakutan. Tetapi sekarang wonderful kid. Alkitab mengatakan bahwasanya dalam Efesus 4 ayat yang ke-29. Pak Guru terakhir baca. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan baik. Apa itu perkataan baik? Firman Tuhan. Untuk apa? Membangun perkataan-perkataan yang positif. Perkataan-perkataan yang membangkitkan engkau semangat. Seperti kata merdeka tadi. Supaya mereka, engkau yang mendengarnya, muncul iman. Memperoleh kasih karunia. Engkau jadi semangat. Engkau menjadi tambah kuat. Katakan amin. Amin. Orang lain boleh ngomong apa saja tempat sama engkau. Sama dengan Goliat. Dia ngomong apa saja sama Daud. Tapi Daud dia tidak dengar apa kata Goliat. Dia omongkan apa kata firman. Tuhan sudah memerdekakan dia. Tuhan sudah menyertai dia. Aku bisa mengalahkan keadaan ini. Aku bisa sembuh dari penyakit ini. Aku bisa 3 besar. Aku bisa ranking. Aku bisa punya masa depan. Katakan. Amin. Pak Guru mau ingatkan. Jangan ada perkataan kotor anakku. Jangan ada apapun itu. Tenangkan hatimu. Mulai ucapkan perkataan-perkataan yang membangun. Perkataan-perkataan merdeka. Engkau punya pilihan untuk mengucapkan kata-kata yang baik, yang membangun. Kata-kata yang memberkati. Jangan pernah takut. Katakan amin. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Tutup matanya. Selama ini apa yang menakutkan engkau? Selama ini apa yang membuat engkau gemetar? Wanita yang 12 tahun diambang kematian. Asalku jama jubah Yesus. Ketika dia mendengar berita Yesus, kata-kata positif, kata-kata iman keluar dari mulutnya. Dia tidak lagi melihat kematian, tapi dia melihat aku bisa hidup, aku bisa sembuh. Wonderful kid, hari ini mulai, sekalipun engkau kecil, sekalipun engkau muda, engkau mulai mengucapkan kata-kata yang baik. Katakan dengan keras, Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Saya percaya. Saya percaya. Hari ini Tuhan. Hari ini Tuhan. Bahwasanya. Anak itu. Yakni Tuhan Yesus. Yakni Tuhan Yesus. Sudah memerdekakan aku. Sudah memerdekakan aku. Aku pun benar-benar merdeka. Aku pun benar-benar merdeka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku mau isi kemerdekaan. Aku mau isi kemerdekaan. Aku mau bangun hidupku. Aku mau bangun hidupku. Aku tolak perkataan-perkataan kotor. Aku tolak perkataan-perkataan kotor. Perkataan-perkataan yang kalah. Perkataan-perkataan yang Aku kalah. mau merdeka. Aku mau merdeka. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya. Aku percaya. Aku mau. Aku mau. Aku rindu. Aku rindu. Dari dalam hatiku. Dari dalam hatiku. Pikiranku. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Yang berkuasa. Yang berkuasa. Sehingga perkataanku. Sehingga perkataanku. Perkataan yang membangun. Perkataan yang Dan membangun. mereka yang mendengarkannya. Dan mereka yang Saya mendengarkannya. yang mendengarkannya. Saya yang mendengarkannya. Timbul iman.
timbul iman. Untuk melakukan. Untuk beroleh kasih karunia. Untuk beroleh kasih karunia. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya percaya. Saya Saya percaya. benar-benar merdeka. Saya benar-benar Roh merdeka. jahat. Roh jahat. Iblis penipu. Iblis penipu. Ketakutan. Ketakutan. Pergi kau. Pergi kau. Tinggalkan aku. Tinggalkan aku. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Haleluya. 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 Wonderful Kid yang dia mau bangun dengan perkataannya, katakan Amin. beri kemuliaan buat Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Hai adik-adik, yuk hafal ayat yuk. 1, 2, 3, ya. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Wow, sekali lagi adik-adik. 1, 2, 3, ya. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yeay! Wonderful kids. I am wonderful. You are wonderful. We are wonderful. Yeay! Beri kemuliaan bagi Tuhan. Halo teman-teman. Halo Milo. Halo. Kalian sudah dengar firman Tuhan kan? Sudahlah. Kata Pak Guru kita harus memperkatakan perkataan apa ya teman-teman? Mengatakan Perkataan yang menang. Iya, benar. Seperti contoh siapa tadi? Seperti Daud. Wah, seperti Daud. Iya, Wah, teman-teman. Milo sangat diberkati loh teman-teman. Molly juga loh. Mimi juga loh. Wah, mulai Molly mau sekarang- memperkatakan firman Iya, Tuhan kita dalam harus kehidupan perkatakan- sehari-hari. Iya, perkatakan firman Tuhan agar kita menang. Menjadi pemenang. Merdeka. Sayang Tuhan Yesus. Kita semua merdeka. Haleluya adik-adik ya wonderful kids yang di rumah. Haleluya kakak. Gimana nih? Apa adik-adik semuanya diberkati oleh ibadah pada hari ini? Pastinya dong. Apa adik-adik semuanya
semangat sepanjang ibadah. Wah, semangat banget dong, Kak. Apa semuanya bersungguh-sungguh? Bersungguh-sungguh dong, Kak. Wow, yuk sama-sama kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Yeay. Nah, untuk adik-adik semuanya yang semangat dan juga tuh pastinya ya karena bersungguh-sungguh, inilah dia stiker online kita, stiker live. Nah, iya, untuk adik-adik segera boleh melanjutkan aktivitasnya. Kita akan menutup ibadah kita dalam doa dan semuanya mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang bekerja dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami nih Tuhan. Engkau Bapa yang memberkati adik-adik Wonderful Kids di rumah semuanya Bapa. Dan kami semuanya di sini Yesus. Terpujilah nama Bapa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan Yesus yang bersuka cita. Di dalam nama-Mu kami berdoa Bapa. Bapa yang baik, kami juga bersyukur Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kami dengarkan. Engkau berkati Bapak guru kami yang menyampaikannya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus melalui firman-Mu ini Bapak, adik-adik Wonderful Kids semakin mengerti Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Dan mereka Tuhan Yesus boleh dalam keseharian mereka untuk Tuhan Yesus menanamkan firman-Mu dan Tuhan Yesus menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Melalui firman-Mu ini Tuhan Yesus, biarlah kami Tuhan Yesus dan adik Wonderful Kids yang di rumah mengerti bahwa kami adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Kristus. Dan kami boleh Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang menjaga perkataan kami. Perkataan yang kami sampaikanlah perkataan yang berkat Tuhan Yesus, yang memberkati orang lain Tuhan. Dan membangunkan kami Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan nama Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus buat orang tua adik-adik Wonderful Kids yang membimbing Tuhan Yesus dalam ibadah ini Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, Kau berkati pekerjaan mereka, kerinduan hati mereka dan visi misi mereka di dalam Engkau. Dijadikanlah di dalam nama Yesus. Dan apabila ada adik-adik Wonderful Kids yang sakit atau orang tua adik-adik Wonderful Kids yang sakit, oleh bilur-bilur darah Yesus yang berkuasa, semuanya sembuh, semuanya sehat, semuanya semangat untuk kemuliaan nama Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami boleh membawa berkat-Mu, membawa sukacita ibadah pada hari ini. Di dalam nama kami berdoa Tuhan, Engkau Tuhan yang semakin besar dan kami yang semakin kecil. Karena hanya nama Yesus yang kami tinggikan di dalam ibadah kami ini. Terpujilah Bapa, haleluya, haleluya. Dan sama-sama kita katakan, amin. Yeay. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yeay. Kami mau mengingatkan untuk adik-adik Wonderful Kids yang pertama kali join channel ibadah ini. Jangan lupa untuk subscribe. Dan untuk kita semuanya jangan lupa untuk like.